Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Segala puji hanya milik Allah yang mengkaruniakan kita nikmat iman wal islam. Wa jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mengumpulkan kita, mendudukkan kita bersama, menyimpuhkan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Salawat dan salam hanya terlimpah sepenuh-penuhnya kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal qail, dan beliaulah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang sekarang tengah dalam perjalanan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ya, Gus Baha. Tadi katanya TGB, Tuan Guru Baha. Ya, benar itu, pas. Ya. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang sedang dalam perjalanan bisa selamat, sehat sampai, dan insya Allah berbagi ilmu dengan kita semua. Bapak Ketua Badan Wakaf yang saya hormati, Bapak Rektor, Bapak-bapak para pembantu Rektor, dan para cerdik cendikia yang ada di belakang saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua saya hormati, saya takzimi. Para hadirin dan hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu hadirin jamaah ngaji bareng pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Bapak ibu, dulu seorang guru saya, Syekh Abdul Ghafur Mustafa almarhum, beliau mengatakan bahwa risalah agama itu kalau diringkas dalam satu kalimat, risalatul Islam adalah is'adul insan fid dharain. Jadi Islam itu datang adalah is'adul insan fid dharain, yaitu untuk membahagiakan manusia di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan semua maqasidus syariah, termasuk tentu sumber utama kita berislam, yaitu Al-Quran, dan juga hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihadirkan oleh Allah dalam ruang kehidupan ini. Al-Quran itu kan kalamullah yang qadim, ya. Kalamullah yang qadim itu bahkan yang melekat pada zat Allah. Tapi ya, kalamullah yang qadim yang melekat pada zatnya itu, Allah bermurah untuk menghadirkannya, ya, dalam wujud huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang kemudian menjadi sekumpulan ayat, lalu menjadi surah dan menjadi satu mushaf dalam 22 tahun lebih diturunkan kepada Rasul. Itu adalah untuk membahagiakan manusia. Ini perlu kita ingat, ya. Perlu kita ingat karena memang terkadang, ya, bahkan bukan hanya orang yang tidak suka pada agama yang mengatakan agama itu menyulitkan atau memberatkan. Bahkan pun kadang kita sebagai umat Islam tanpa sadar kita juga menghadirkan agama dalam bentuk yang menyulitkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak ibu, kan di awal surah Toha, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk kemudian membuatmu itu kesulitan. Jadi Al-Quran ini bukan hendak memberatkan hidup kita, bapak-bapak ibu.
Bahkan sebaliknya, Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah is'adul insan, supaya kita bahagia, supaya kita senang. Maka kalau kita sebagai umat Islam hari ini atau kapanpun ya, merasa sumpek dengan keislaman kita, merasa berat di dalam kita sebagai seorang muslim, maka itu sama sekali bukan salah agama. Itu sama sekali bukan salahnya Al-Quran. Tetapi itu adalah kekeliruan kita di dalam beragama. Ulama mengatakan ada beragama yang keliru, yang namanya at-tadayyun al-ma'kus. Beragama tetapi terbalik-balik. Yang dipentingkan oleh agama itu ditinggalkan. Yang enggak terlalu penting justru yang dibahas habis-habisan. Bahkan yang memudaratkan, ya, yang sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, itu justru yang dijadikan topik bahasan. Sampai bahkan memenuhi ruang publik. Sedangkan pesan-pesan yang penting dari Al-Quran, ada hal-hal yang membuat kita sumpek di dalam beragama, ya. Kalau ketika kita mendekat kepada agama itu kok rasanya semakin berat gitu ya. Mungkin ya karena keberagamaan kita itu yang disebut oleh para ulama at-tadayyunul ma'kus. Jadi beragama cuman kebalik-balik gitu. Yang penting ditinggalkan, yang enggak penting yang dibahas habis-habisan. Nah, saya pikir dari beliau, dari guru kita nanti kita akan simak ya, ngaji bareng. Karena Gus, saya terus terang nggak ngerti ya ngaji bareng ini awalnya konsepnya kayak apa. Makanya di mobil tadi saya tanya, ini maksudnya masing-masing ngomong aja gitu atau kayak gimana? Yang saya tanya, mal mas'ul bi a'lama minasail. Dia lebih nggak ngerti lagi dibanding saya. Dia tengok-tengok gitu. Terus dia bilang, pokoknya ini katanya terserah nanti Gus Baha mau kayak gimana aja. Oh ya sudah. Kalau gitu dia matbu, saya tabi. Begitu. Kalau gitu kita ikutin beliau. Nanti saya menyesuaikan kepada beliau. Jadi saya serahkan ya moderator langsung saja kepada Al-Mukarram Syekhna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim untuk menyampaikan ma fatahallahu bihi, apa-apa yang Allah Ta'ala bukakan kepada beliau untuk kemanfaatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ada perubahan di tengah-tengah gitu kan. Baiklah, kami berikan waktu tadi Gus, sempat kami singgung bahwasanya di sini ada 2 TGB, Tuan Guru Bajang dan Tuan Guru Bahak gitu kan. Nah, nanti kalau Tuan Guru Jalal Masjid sempat menyinggung tentang orang-orang yang sumpek, saya kira di sini banyak orang sumpek gitu kan. Karena Gus Bahak itu kadang agak unik, kalau ngaji beliau itu kadang ada hal-hal yang kita lupa akan urusan duniawi, lupa akan urusan kejombloan kita, lupa akan urusan istri-istri kita gitu kan. Nah kadang orang-orang yang punya istri itu lari dari rumah mau ngaji bareng Gus Bahak. Dan istri yang pernah ikut ngaji Gus Bahak kadang akan memberikan izin langsung. Mau kemana mas? Mau ngaji Gus Bahak, langsung izin keluar dari rumah. Ini seperti itu. Jadi karena tadi bahwa dengan ngaji Gus Bahak tadi bisa menghilangkan sumpek meskipun secara temporer, nanti keluar dari kahar sumpek lagi, nah, seperti itu. Baik, waktu kami persilahkan kepada Gus Bahak untuk memulai kajian ngaji tafsir Al-Quran. Kalau tadi kalau dengan beliau pokoknya beliau terserah mau seperti apa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di ngaji bareng juga nggak ngerti polanya juga. Ya, yang terhormat nih wonten Bapak Rektor, wonten Mas Zainul Masdi, wonten Ketua Badan Wakaf Mas Warsono Muhammad sedang saya hormati. Ini katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah.
Nah, bawaan orang dipanggil atasan tuh grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Bon. Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang saya. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nabi Musa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra dan masih ada lagi yang lain. Di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf. Diterima enggak laporan lain-lain itu? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh repot agak. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Iya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu sohibul bait. Jadi tadi Mas Majdi itu keliru kalau nanti saya ngisi, saya ini sohibul bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Warsono. Ya, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ngendikan Allah man dzalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha. Jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Ben sampean pernah dengar ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar. Saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah nggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih karena Mbah Basa memang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Nah karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya.
Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu nggak usah dilarang ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bulenya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk tidak minat itu butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah ngono kok ditakok. Nah, ngono kok ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro, dulu benderanya Profesor Zeni juga. Artinya andai kan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafat-lafat yang ada mahdzufnya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah, mal'anahu wa ghadiba alaihi, di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kera. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut ka seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redakseknya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madh memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah tadi. Wa ja'ala minhumul qiradata kal qiradah. Mereka atau mislal qirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga nggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah, analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual. Itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barokahnya fikih yang mapan ini Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya, karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya bulbet. Nah, enggak, ini bukan guyon tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya. Orang tuh kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung.
sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, "Fa bis sama iwal ardi innahu la haqqum mislama annakum tantikun." Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, mangdalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafat-lafat yang dimulai wan naziati gharqa atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu ad-dzauqus salim. Nah, begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa, umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron, macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab, tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liko alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis laki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang enggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu mbok yo jangan yatgha. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana layatgha, manusia itu sungguh angkuh. Nggih niki pun deal nggih, jenengan harus sepakat saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulullah. Nggih monggo Mas Wasti jenengan. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Baha ya. Tapi Gus, jadi begini, tadi beliau menyampaikan kan beliau ini min sulalatil aulia ya. Jadi kakek beliau itu adalah para aulia. Jadi aulia itu muhimmahnya itu adalah dikenal Allah gitu ya. Nah, kemudian beliau bilang bahwa tapi takdirnya sekarang masuk UI ini pengen dikenal Allah malah justru turun jadi dikenal rektor katanya. Tapi Gus itu menurut saya ya, jadi kalau kita bertarekatnya, nah kan sering ya ketika misalnya kita bicara tentang tarekat ya, tarekat itu dimaknakan taroki ya, taroki artinya naik gitu, jalan naik gitu ya. Akhir zaman nih Gus Baha ya dan bapak-bapak ibu, mungkin kita perlu juga bertarekat dalam makna tadani ya, turun. Jadi tarekat bukan hanya jalan naik tapi juga jalan turun. Karena bagi orang di akhir zaman ini kalau hanya tahu jalan naik dan tidak tahu jalan turun itu repot. Apalagi Pak Rektor dengan Kepala Badan Wakaf ya, atau para pejabat gitu ya, tahu jalan naik saja tapi nggak tahu jalan turun gitu ya. Jadi kalau belajar tarekat hanya ingin jalan naik gitu tapi nggak pernah belajar jalan turun, itu biasanya dekat-dekat turun tuh galau. Ya. Ya, jadi galau, bingung gitu gimana cara turunnya gitu ya. Dan memang dulu saya pernah naik Gunung Rinjani juga ya Gus ya, waktu masih mu'allimin dulu, masih sanawiyah aliyah, itu saya rasakan betul gitu bahwa naik gunung itu menantang, ya, sangat menantang. Ya. Bahkan Gunung Rinjani itu ada masa di mana di tengah-tengah itu ada namanya Bukit Penyesalan gitu. Kenapa Bukit Penyesalan? Ya udah nyesel di situ gitu, mau balik udah jauh, mau terusin juga masih jauh sekali gitu di depannya. Itu Bukit Penyesalan, baina. Tapi ternyata
turunnya itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita naik itu kan mengandalkan kekuatan otot, ya, keluarkan energi untuk menggerakkan. Kalau turun itu kita menggunakan energi untuk menahan, dan itu jauh lebih berat. Ya, jadi menahan pada saat turun itu jauh lebih berat daripada ketika menanjak, ya. Dan ya pada waktu itu ya saya kena musibahnya pada saat turun gitu ya. Jadi artinya memang bahwa dalam kehidupan ini kita belajar naik dan juga belajar turun. Jadi tarakat itu taroki wa tadani gitu ya. Dan kalau sudah turun ada masanya juga naik. Jadi Gus Baha tadi kenal rektor, nanti kenal kepada Allah lagi, balik lagi kepada niat semula insyaallah. Nah, saya ingin sampaikan nih, beliau tadi sedikit sekali ya, dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya nggak tahu nih, dipahami nggak apa yang beliau sampaikan tadi nih? Dipahami nggak? Mulai balaghah, kemudian madah. Ngerti nggak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian ya. Bagaimana turuku takbir ya, asalibut takbir ya, bagaimana orang Arab itu mengungkapkan ya perasaan mereka, mengungkapkan harapan mereka ya, bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka, itu mewarnai Al-Qur'an. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa ya, bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua ya. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat di Rosat Ulia itu, buat pasca sarjana itu. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, silahkan nanti dielaborasi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ada catatan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Pertama, apa yang beliau sampaikan itu menegaskan ungkapan wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Kalau kita ingin belajar Al-Qur'an itu ada jalannya, ada pintunya. Tadi beliau sudah sampaikan, ada tafsirul Qur'an bil Qur'an, ada riwayat, kumpulan riwayat ya. Bahkan Al-Qur'an juga menegaskan sebagian satu sama lain itu saling memperkuat, saling membantu. Jadi kalau kita misalnya bertanya-tanya, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata zikri itu maksudnya apa gitu? Karena kata zikr itu kan dalam Al-Qur'an luas ya. Apakah zikr itu adalah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sehingga ayat itu artinya siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah, maka hidupnya akan menjadi sempit, akan sumpek, akan resah. Atau zikri di situ maknanya adalah Al-Qur'an ya. Sehingga artinya adalah barang siapa yang memalingkan dirinya dari pesan-pesan Al-Qur'an, maka hidupnya akan disorientasi. Bagaimana kita mengambil pilihan di antara dua makna? Nah, kita lihat. Qala rabbi lima hasyaratani amma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Lalu orang itu mengatakan di akhirat, "Ya Allah, bagaimana mungkin kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal di dunia saya melihat." Kemudian Allah mengatakan, "Qala kadzalika," itu balasan yang setimpal, "atatka ayatuna fanasitaha." Telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kau lupakan. Nah, dari ayat ini maka ulama menafsirkan kata zikri. Oh, yang dimaksudkan dengan zikri itu adalah ayatuna, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini yang disebut dengan Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dhu. Dia saling menafsirkan. Baik itu penafsirannya datang segera setelahnya ataupun di ayat-ayat yang lain seperti yang Al-Mukarram Ki Haji Bahauddin sampaikan. Ada yang di bagian yang lain, baik itu secara nas, secara sharih ataupun secara dilalah, secara tunjukkan isyarat. Ketika misalnya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala sampaikan apa? Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Allah Ta'ala memberikan, Adam menerima dari Tuhannya kalimat. Fataba alaih. Dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu, Allah ampuni dosanya, kekeliruannya. Apa kalimat itu? Oh, ada di ayat yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pintu memahami Al-Qur'an. Tadi Gus Baha bilang sampaikan, ada pintunya. Baik itu pintunya adalah riwayat-riwayat dari Al-Qur'an, dari hadis juga beliau sampaikan tadi. Al-Qur'an enggak dibiarkan sendiri oleh Rasul, tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan. Bahkan ketika dulu ada orang ya, yang mengatakan ini bukan zaman sekarang, zaman dulu sekali. Ba'das sahabah,
zaman tabi'in. Saya lupa, mungkin Gus Bah yang ingat riwayatnya secara persis. Ada yang datang kalau tidak salah kepada Al-A'mash, seorang imam besar namanya Al-A'mash. Lalu orang itu mengatakan, ya imam, kenapa kita capek-capek Anda ajak kami untuk baca hadis? Kenapa Anda ajak kami untuk mendiskusikan hadis panjang-panjang? Bukankah sudah ada Al-Quran di tengah-tengah kita? Ngapain lagi? Apa kata A'mash? Ya ahmaq. Pak, atajidu, apakah kamu temukan dalam Al-Quran itu ada sholat 5 waktu secara terperinci? Gak ada. Nabilah yang menegakkan amanah untuk menjelaskan sholat 5 waktu itu kayak apa, banyak rakaatnya seperti apa, waktunya gimana, kaifiyatnya seperti apa. Bahkan sebelum sholatnya pun Nabi ajarkan isbagul wudunya kayak apa. Bahkan tidak hanya yang wajib-wajib dalam wudu, madmadah istinsyaknya pun, kumur-kumurnya masukin air ke hidung, semua diajarkan sama Nabi. Maka A'mash mengatakan, dari sisi ini Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Dari sisi bahwa hadis itu menguraikan, menjelaskan dan menyempurnakan, menambahkan, melengkapi bahkan yang tidak ada di Al-Quran. Nah, itu pintu memahami Al-Quran. Karena itu tidak boleh dan tidak ada istilahnya namanya ahlul Quran dalam makna bahwa hanya mau Quran saja, nggak mau tahu apa kata hadis. Itu nggak ada istilah dalam Islam. Ilmu yang muktabar selalu Al-Quran bersama dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu yang kedua pintunya apa? Ya asbabun nuzul. Tadi juga disinggung selintas oleh guru kita bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang kalau sebab ini nggak difahami, bisa saja ya dalam beberapa kasus orang salah faham. Dan itu kejadian. Kejadiannya bahkan sekali lagi bukan hari ini, bukan kemarin, tapi dulu pada masa orang-orangnya itu masih berhimpitan, berdempetan dengan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat didatangkan, kalau tidak salah pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia ditanya, kenapa kok kamu minum minuman keras gitu kan? Dia mengatakan, loh kan saya ini orang beriman, saya kan orang bertakwa, kan di Al-Quran tuh ada. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu ila akhir ayat. Enggak masalah kalau sudah beriman bertakwa makan minum apapun. Begitu. Kalau ini secara harfiah kita baca ayat itu. Lalu karena dia baca ayat itu saja, dia beranggapan oh berarti makan minum udah bebas karena sudah beriman bertakwa. Nah saat itulah kemudian diluruskan bahwa ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ada teman-teman kita yang sudah meninggal, mereka syuhada pada saat perang-perang, mereka mati syahid, mereka meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamar. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Padahal mereka meninggal dalam keadaan masih minum khamar. Jadi meninggal ya masih minum karena memang belum turun pengharaman. Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Oh, kalau memang orang nggak tahu, belum ada taklif kepada dia, nggak dosa. Nah, sebagian ulama kemudian menarik ayat ini juga ke masa sekarang ya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu, misalnya ada katakanlah dakwah Islam masuk ke suatu negara misalnya, lalu para dai itu menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang rukun iman, baru disampaikan tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian orang itu dia bersyahadat, dia baru sholat, lalu dia meninggal dalam keadaan dia masih minum khamar, pada saat belum dijelaskan oleh dai itu bahwa Islam mengharamkan khamar. Bagaimana hukumnya dia gitu? Dia masuk orang baik apa gimana? Oh enggak, berarti dia tidak terkena ya kepada kewajiban untuk menjauhkan diri dari khamar karena memang belum dijelaskan. Nah karena itu kita bapak-bapak saudara-saudara kita berlapang-lapang lah seperti yang guru kita sering sampaikan, kita berlapang. Jangankan pada masa sekarang, pada masa dulu saja ketika masa Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Ini tentang dakwah. Kata Imam Ghazali, menurut saya ahlur Rum ya, orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berjauhan, jauh dari pusat Islam. Dan karena itu dia tidak
dapat pesan Islam, dia nggak ngerti Islam itu apa. Atau Islam itu sampai tapi fi wajhin musyawash, bentuknya udah nggak bener, ya. Disinformasi tentang Islam. Maka kata Imam Ghazali, orang itu menurut saya hukum mereka adalah sama seperti hukum ahlul fatrah. Jadi nggak bisa kita mengatakan misalnya orang, mohon maaf, orang di belahan dunia Skandinavia misalnya, di negara-negara yang jauh gitu, kemudian kita hukumkan wah mereka itu adalah orang kafir, mereka itu mukhallat finnar. Belum tentu, kecuali setelah kita pastikan bahwa cahaya Islam sudah sampai dalam bentuk yang sebenarnya dan mereka menolak dengan kesadaran. Itu namanya kufur, al-juhud, menolak dengan kesadaran. Kalau sesuatu itu nggak sampai, dia mau nolak apa? Atau kalau sesuatu itu sampai tidak dalam bentuk yang benar, dia nggak salah kalau nolak. Misalnya hari-hari dia dapat berita Islam agama teroris, misalnya nih dari medianya, itu aja yang dia konsumsi. Kita nggak punya dai ke sana karena nggak ada kita yang menguasai bahasa Skandinavia misalnya, nggak ada yang ngerti bahasa Finland, maka kita nggak pergi ke sana. Kita di sini saja di Indonesia, lalu kita hukumkan orang di sana di mana-mana. Hanya karena dia tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti kafirun mukhalladun finnar? Enggak, belum tentu. Kata Imam Ghazali, bisa jadi itu ahlul fatrah. Nah, dengan itu maka kita lebih tenang di dalam berdakwah, tidak mendahulukan memvonis seseorang, sekelompok orang, tapi tausilud dakwah yang kita utamakan, menyampaikan itu yang diutamakan. Nah, tadi beliau menyampaikan itu tentang sabab nuzul. Dan yang ketiga yaitu ma'rifatul lughatil arabiyyah, itu pintu. Jadi pintunya itu yang pertama adalah riwayat-riwayat baik dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, kemudian juga ijma' sahabat. Yang kedua adalah sabab nuzul kita faham. Dan yang ketiga itu mengerti ya masalikul Arab, ya bagaimana cara orang Arab bicara. Karena itu juga sangat mewarnai bagaimana Allah Ta'ala ya menurunkan kitab suci Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita ada ketekunan, ya ini teman-teman semua ya, kalau ada ketekunan ya seperti sekarang kita bisa menikmati ya. Kalau dulu misalnya apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu hanya bisa dinikmati oleh para santri ya, di pesantren-pesantren, itu pun dalam halakoh-halakoh yang terbatas. Tapi alhamdulillah berkat UII ngaji bareng kita bisa menikmati hari ini mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya balikin lagi kepada Gus Baha sebagai Sahibul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan konstruksi ayat ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam, karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan nggak perlu ngajukan kredit, nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall, karena kelebihannya bidadari itu cantik, tidak minta belanja. Sudah gitu di madu juga gak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja, di madu protes. Nah, jadi tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik, tidak minta uang belanja dan boleh dipoligami mau maksudnya. Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan, tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadallahuma bihurur, setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah. Buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak bayar. Tempat mewah leg juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel leg sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu, kasihan. Nikmat begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati, karena Anda manusia pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis, jadi lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, lalu solusinya gimana? Terus setan tinggal numpangi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yafla. Kamu mau tak kasih vitamin, makan pohon khuldi. Nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan, Nabi Adam mulai ragu, tapi Allah melarang saya makan pohon khuldi itu, syajaratul khuldi itu. Kamu tidak usah cari tafsirnya, itu anggur apa ketela
Apa duren itu namanya orang kurang penggawean itu. Itu gak penting. Ketika Allah tidak menjelaskan detail itu berarti detailnya itu tidak penting. Kamu sok penting nyari itu apa itu. Allah saja tidak menjelaskan kok kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa betul Allah itu melarang saya makan itu? Terus Allah cerita wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Terus setan itu cerita, demi Allah saya tahu info terbaru bahwa sekarang nggak apa-apa. Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita Nabi Adam makan. Ketika makan berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam. Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang saya larang itu? Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Wa izzatika ya rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Loh, ini contohnya Pak Fajar ini. Sama temannya yang paling sering bohong itu dia nggak percaya, tapi meskipun sering bohong kalau dipanggil Pak Rektor, ngecek ulang apa enggak? Kalau kalimatnya dipanggil Pak Rektor, pasti nggak ngecek ulang. Meskipun teman yang sering bohong pasti langsung nyari Pak Rektor. Saya misalnya sebagai murid Mbah Maimun punya teman yang sering bohong sekalipun, terus bilang Gus dipanggil Mbah Maimun, pastilah langsung ke sana. Karena disebut nama itu orang sudah tidak berpikir jelimet. Ketika engkau disebut ya Allah, saya tidak pernah ngira ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Masjid tadi. Diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar. Tapi tak sangoni, lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik. Makanya ayatnya fatalaqqa Adamu mir Rabbi. Bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara laturan tak usir, tapi tak sangoni, ini dibaca nanti. Tapi Nabi Iblis enggak disangoni karena memang dia penipu betul. Sudah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu. Jadi benar-benar penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis. Itu cara untuk itu. Karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu. Pura-pura nangis, terus pura-pura itu. Jadi itu memang cara paling efektif untuk apa? Nipu. Ada sanatnya. Ada sanatnya. Nah, lalu kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah? Ini terakhir terus nanti Mas Masdi ngendikan terus doai sekalian. Perintah sebul bed, bukan permintaan, perintah. Perintah itu bukan berarti tidak sopan. Memang bahasa Indonesia itu gitu. Permohonan itu mesti diabaikan. Kalau perintah itu agak tegas. Bukan masalah. Jadi begini. Saya ulang lagi konstruksi ya, konstruksi ayat fadallahuma bihurur. Kenapa mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah? Itu unik. Kalau kita baca hadis, ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun. Sama Allah dipanggil, ini hadis musnad, riwayat musnad Ahmad dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, fulan kamu ke sini. Kamu lihat itu apa? Bok Gusti. Berapa? 99. Per bok itu maddul basor. Sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Jadi nggak kayak yang di pengadilan itu hanya beberapa tumpuk. Itu sepanjang dia lihat itu kesalahannya dia. Sepanjang dia melihat. Sudah gitu jumlahnya 99. Ya dia putus asa, dia akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja. Diambilkan bok kecil, kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Dah, innaka lan tuzlamal yaum, kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali. Ya apa efeknya Gusti? Kan nggak ngefek kesalahan seperti itu. Kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu. Dah kamu tenang aja. Setelah ditimbang, bok 99 yang jumlahnya maddul basor kira-kira 3 kilo. Sama satu wadah jam kecil, ternyata setelah ditimbang itu menang yang 1 jam kecil karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu gak berani. Kamu berani ada namaku kemudian kamu abaikan. Saya dipanggil 1000 mahasiswa UII sama satu Pak Rektor, Pak Fajar. Kemana arahnya? Ke satu rektor apa ke 1000 mahasiswa yang manggil? Pak Rektor, kan ini urusan nasib. Nah ini cerita malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani nggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya tidak berani. Nah, itu disebut fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un, dibandingkan asma Allah itu tidak ada yang bisa mengungguli. Nah, di sini terus para torekot, para apa konwiridan Allah.
Tapi karena kita ini sekarang sudah tidak ngaji malah tanya, gunanya apa sih muni Allah Allah? Lu nyebut pangerane orang gunane. Oh ini sedang nyebut Tuhannya, kok kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja tidak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pas dijak wiridan tanya, gunanya apa sih? Oh dasar orang aneh. Jadi logis. Lah Nabi Adam juga sama, ketika disebut asma Allah itu nggak mikir yang lain. Apa setan itu penipu apa enggak, sudah grogi yang manggil Allah langsung. Nah makanya saya mohon kenapa kita memahami mangkana akhiru kalamihi Allah la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena dengan itu malaikat gak berani macam-macam. Jadi nanti kalau Anda ketemu malaikat tukang hisab, ayo silahkan abaikan nama Allah. Kalau kamu berani berarti tidak malaikatnya Allah. Masa namanya Allah gak dipertimbangkan? Ya tadi misalnya dosen-dosen UI ada undangan seminar menjanjikan. Enggak seminar menjanjikan tapi yang manggil rektor, milih mana? Kira-kira saja. Milih rektor kan? Karena ini nasib berkelanjutan kan kalau seminar kan. Apalagi ini asmane Allah. Nah, makanya Nabi ngendikan fato satisi jilat wasakula ismuwah. Kemudian bok kesalahan tadi jomplang kalah. Kemudian yang menang hanya asmanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus disebut sudah Nabi ketika tanya amal apa paling baik ya Rasulullah, gini zikrullah fisirri wal alan gini-gini. Dan kamu mati dan kamu hidup walisanu katordun, kamu harus selalu ingat Allah taala. Lah dene saya sekarang itu sudah biasa ingat Allah terus disuruh ingat rektor, ya muga-muga itu tugas dari Allah juga. Saya tidak tahu apa benar apa tidak tahu. Tapi yang jelas saya tidak jenis orang yang apa ya, terus nganggep apa dunia penting betul. Tapi ya penting lah gue sanggup mati. Tapi yang jelas supaya sampean ngerti mazhab saya karena ini ngaji dan saya punya niat baik maka saya ungkapkan cara berpikir saya. Jadi sama ndak usah kaget, mungkin namanya kan mengabaikan kesalahan, cara berpikir nggak gitu. Kita punya riwayat sahihah bahwa ketika malaikat mengabaikan semua kesalahan ini karena nggak berani memperbandingkan asmane Allah dengan yang lain. Makanya disebut di akhir hadis fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika sudah nyebut Allah harus dianggap selesai. Nggak boleh habis nyebut Allah mau mati kredit, nggak boleh. BPKB di bank ini nggak boleh. Nanti akhir hayatnya bilang BPKB bukan Allah. Nggak harus kata Allah itu mengunci. Disebut akhiru kalami. Lah kalau sampean tanya, kenapa itu menjadi penting? Karena tadi malaikat tidak akan memperbandingkan Allah dengan yang lainnya. Makanya ketika ulama-ulama sufi, kalau kamu habis salah istighfar, nanti di sohifah kamu akan ditulis habis salah. Terus di belakang ditulis. Tapi setelah itu dia bilang astagfirullahaladzim. Nanti malaikat tinggal aja kamu teror. Kamu mempertimbangkan Allah apa yang itu? Ini tak ajari nih. Kalau tepak ya kamu didengar, kalau tidak malah digebuki. Tidak tahu saya. Tapi itu ijazah resmi nih hari ini. Hadisnya akurat. Ijazah. Nggih ngoten mawon kok nak kesuwen kepinteran nyanyi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena saya diminta untuk mengakhiri, ya saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, saya garis bawahi yang beliau sampaikan baru, bahwa kalau Allah tidak berepot-repot ya dan tidak mendetil-detilkan sesuatu ya berarti itu tidak terlalu perlulah ya. Jadi jangan kita sok merepot-repotkan diri ya mendetil-detilkan sesuatu yang Allah Ta'ala justru tidak detilkan. Nah artinya apa? Ya memang letakkan sesuatu pada tempatnya, dan itu menurut saya juga yang sering beliau sampaikan ya, bahwa dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah menjadi asas kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kita akan lapang-lapang saja ya, menyikapi nikmat, musibah dan segala macam. Nah, kalau kita lihat nih, pertanyaannya apa sih yang dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, kalau kita lihat, ya tentu Allah Ta'ala yang maha tahu apa-apa yang paling penting, yang paling utama, ya pokok-pokok akidah, kemudian pokok-pokok ritual ibadah. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif ya, salah satu yang sangat dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ranah muamalah. Jadi ranah muamalah itu luar biasa dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya kalau kita lihat misalnya dari sisi panjang pendeknya ayat saja, 282 Al-Baqarah itu ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang transaksi hutang piutang. Ya itu muamalah. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan utang piutang itu urusan dunia belaka. Enggak. Ya buktinya Gus Bahak tadi nyampaikan beberapa hal tentang utang piutang dalam ngaji barang ini. Berarti sesuatu yang penting.
Nah, dalam ayat itu juga disampaikan di akhir ayat tentang hutang piutang itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bahwa muamalahmu, transaksi keuanganmu, hutang piutangmu, hal ihwal tentang keuangan itu menyangkut takwa juga gitu. Itu menyangkut takwa juga. Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita. Hutang yang benar, menulis dengan baik, membayarnya juga dengan baik. Berhutangnya pun kalau memang betul-betul butuh dan seterusnya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran ayat tentang muamalah. Nah, saya sering sampaikan ya, bapak-bapak saudara, kalau kita misalnya menggunakan pembagian yang walaupun kita bisa perdebatkan lah ya tentang validitasnya 100%, tapi ada pembagian yang sederhana oleh para ulama. Pertama, dalam Islam itu ada disebut dengan ruang akidah ya. Yang kedua ruang ritual ibadah, dan yang ketiga adalah ruang muamalah. Semuanya itu tentu dalam makna semuanya hidup adalah ibadah, tapi kalau dibagi ruang akidah itu terkait dengan rukun-rukun iman kita, keyakinan-keyakinan pokok. Itu sifatnya tauqifi, nggak boleh dikreasikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan ya seperti tadi disangoni Nabi Adam, fatalaqa Adam berkalimatin fataba alaih. Ya Rabbana zolamna, ya itu sudah sangon dari Allah. Ya iman itu ya kayak begitu. Kita disangoni, diberikan, ditegaskan, dibatasi. Lalu ritual ibadah juga sama, sifatnya tauqifi. Nah, pada saat muamalah itu sifatnya beda. Sifatnya itu ijtihadi ibada'i. Jadi sifatnya itu kita dikasih prinsip oleh Allah, ruang muamalah kehidupan ini, namanya sosial, politik, budaya, ekonomi. Ya, kita diberikan prinsip, tetapi perinciannya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana kita memprosesnya supaya bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan itu semua tanpa menghilangkan prinsip-prinsip itu. Nah, jadi kalau kita dalam konteks misalnya yang beliau sampaikan tadi, ya semua hal-hal yang ada ini selain daripada akidah dan ritual ibadah itu kan muamalah. Maka prinsipnya adalah kita saling melengkapi gitu dan saling mengisi dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, ulama juga mengatakan begini, ketika kita belajar Al-Quran, maka kita juga belajar tentang lawazimul makna atau lawazimul faham. Ada satu kefahaman dari ayat, nah konsekuensi dari kefahaman itu apa? Ya, nah itu beliau tadi juga sudah sampaikan berulang kali. Kalau kita misalnya, ini satu ilustrasi saja, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila akhiril ayat. Wahai orang beriman, kalau ingin masuk ke dalam sholat, hendak sholat, maka ambil air wudhu, basuhlah muka dan seterusnya sampai akhir ayat. Secara fikih, ya tadi beliau sering mengajarkan kita, secara fikih ini tentang kewajiban kita berwudhu dengan prosesinya. Tapi ada lawazim dari ayat ini. Apa lawazim dari ayat ini? Kalau kita bicara wudhu, kita bicara sumber daya air. Kita bicara tentang wudhu, kita bicara tentang ekosistem kehidupan. Gak ada wudhu tanpa air. Kalau wudhu tanpa air tayamum namanya. Gak ada wudhu tanpa air. Maka apa arti lawazim dari ayat ini? Jaga sumber daya air itu. Kalau dalam konteks misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, apa kata sumber daya alam dan semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu juga bagian dari lawazim makna ayat ini. Dalam arti apa? Negara, kita semua secara kolektif, ayo kita jaga sumber daya air, tidak boleh dimiliki hanya oleh sekelompok kecil saja sehingga orang kesulitan untuk memanfaatkannya. Dan pada ujungnya jangan-jangan nanti bisa orang kesulitan untuk menegakkan sholat karena nggak bisa wudhu, karena sumber daya air itu dikooptasi oleh kelompok tertentu misalnya. Itu lawazimul ayat. Ketika Allah Ta'ala misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau udah waktunya Jumatan itu maka segera datang ke masjid, tinggalkan perdagangan. Apa lawazim dari ayat ini? Kata para ulama, lawazim dari ayat ini adalah ya bahwa Allah tidak akan bicara tentang perdagangan, Allah tidak berbicara tentang sesuatu yang penting ya, yang bisa mengalihkan ya, seseorang dari ibadah. Ya, kan di sini diletakkan orang kalau terlalu cinta berdagang, maka dia nggak mau ninggalin bisnisnya untuk sholat gitu, karena time is money. Bagi dia 5 menit ketika sholat itu kalau udah transaksi entah berapa duit misalnya gitu. Nah,
Ada lawazim dari ayat ini kata para ulama bahwa ya perdagangan harus diisi oleh orang-orang itu yang tidak hanya memikirkan profit sementara di dunia, tapi dia juga memikirkan fungsi spiritual dari harta itu. Siapa itu? Ya orang beriman. Dengan kata lain ya orang Islam disuruh untuk aktif dalam berdagang. Karena ketika perdagangan itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya pandangan lebih dari dunia, kalau kata orang Sasak enggak-enggaknya cuman dia pandang dunia saja, ya dia tidak akan mungkin bisa menunaikan pesan ayat ini. Jadi ayat ini bisa ditunaikan pesannya adalah oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia beraktivitas di ekonomi, ya membangun kapital, membangun bisnis, tapi pada saat yang sama dia juga meletakkan itu semua menjadi bagian dari ibadahnya kepada Allah. Jadi ayatnya tentang ibadah sholat Jumat, tapi pesannya di sana adalah isi ruang bisnis itu, ikhtiarkan supaya ruang-ruang ekonomi itu terisi oleh orang-orang yang ngerti bahwa dunia ini adalah jalan untuk mencari kebahagiaan yang lebih hakiki, itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu dua hal yang mungkin saya ambil dari beliau tadi. Kita pentingkan apa yang memang penting, dan yang kedua kita pahami ayat itu tidak hanya dari sisi teksnya, tapi dari konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Terakhir bicara tentang sanad. Nah, saya ada satu hal, kalau saya pertama kali saya ketemu sama Gus Baha, ya, melihat beliau, ya, ada nggak bapak-bapak, saudara-saudara melihat dari beliau yang beda? Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut nggak kelihatan beliau. Nah, karena beliau ini adalah keturunan dari aulia, dari Lasem ya, dan salah seorang dari masyayikh di Lasem itu adalah sahabat dari kakek kami dulu, Mbah Maksum Lasem. Ya, beliau bersahabat dengan Nini Da Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu biasanya perilaku Lasem itu ada sanatnya gitu ya. Jadi saya lagi mikir-mikir ini naruh topi begini tuh ada sanatnya nggak boleh. Nah, kita mau tahu dari beliau ya. Ala kulli hal, bapak-bapak saudara, terima kasih Gus atas ilmu-ilmunya dan silaturahim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus bersilaturahim dalam kebaikan, dan kita doakan beliau selalu disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara gampang buat kita mendoakan diri kita itu doain orang lain ya. Itu resep yang paling gampang. Jadi kalau kita doain diri kita ini kan belum tentu terkabul. Tapi kalau kita doakan orang, malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan untukmu seperti yang kau doakan. Jadi kalau resep supaya dapat sesuatu, doakan orang lain dengan sesuatu itu. Kita doakan mudah-mudahan Gus Baha sehat walafiat dan kita semua diberkahi Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Lunas maaf apabila banyak khilafan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena masih ada waktu yang tidak banyak, mungkin sedikit. Beliau juga berkenan untuk ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti akan ada maksimal 3 penanya dari mungkin sebelah kiri, kanan, tengah, kemudian kanan. Silahkan 3. 1 dari kiri, ya yang dekat tiang silahkan. Silahkan berdiri untuk meminta mic dari panitia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik pemaparan dari guru kita semua terkait dengan Islam harus membahagiakan. Yang pertama tafsirnya adalah sekarang ada paham materialisme itu juga menawarkan kebahagiaan, paham hedonisme juga menawarkan kebahagiaan, paham liberalisme itu juga menawarkan kebahagiaan. Jadi Islam bahagianya itu mungkin kita bisa menilai diri kita masing-masing. Hari ini paham apa yang kita pakai untuk bahagia? Apakah betul-betul Islam konsepsi atau Islam yang sudah berkembang jadi modernisme dengan kombinasi kapitalisme, liberalisme, kemudian hedonisme, kemudian yang saya sebutkan tadi cepat. Jadi tafsirnya ayat ini menurut modernisme sekarang kemudian dikaitkan dengan penjelasan tadi. Kebahagiaan itu Islam membahagiaan. Orang sekarang dengan duit sehingga monetisme menuhankan duit di mana-mana. Oleh karena itu Islam melakukan revolusi akidah. Bagaimana kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu yang memberikan kebahagiaan. Sehingga revolusi yang dilakukan kita sekarang apakah bisa dilakukan dengan revolusi takwa? Ali Imran 102
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memanggil kepada orang beriman yang diakui imannya untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, menjadi iman yang disamakan dengan kekasih Allah, wali Allah, dan kemudian kalau tidak mati dalam keadaan Islam, yaitu iman yang terdaftar. Seperti Gus Baha sampaikan tadi, dia punya satu kalimat tapi berharga sekali, itu iman yang terdaftar, yang murni tidak kesyirikan. Pertanyaannya adalah bagaimana revolusi takwa kita buat untuk melawan revolusi industri hari ini yang sudah membuat orang tertipu. Sebagaimana Gus Baha sampaikan, banyak orang tertipu, setan ahli tipu dengan lemah lembut, kasih sayang, dengan duit, ya, sehingga bagaimana kita menghadapi tipuan-tipuan dunia seperti sekarang lewat revolusi takwa yang kita buat, dan bagaimana bentuk konkretnya, metodologisnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya penanya kedua dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bajar sebagai moderator telah mempersilahkan saya dan memberi kesempatan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Engki Kurniawan dari mahasiswa Prodi Ekonomi Islam UKAN 2020. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Mukarram Tuan Guru dan Gus Baha, saya ingin mempertanyakan yang tadi sempat disinggung di awal, yaitu tentang tadayun ma'kus, tentang kekeliruan dalam beragama. Gitu. Kita tahu sekarang bagaimana tentang perkembangan teknologi yang menyebabkan informasi-informasi itu berkembang secara masif mengenai agama-agama gitu, tentang pelajaran-pelajaran dan tafsir Al-Quran gitu. Yang kita tahu tadayun ma'kus ini tentang bagaimana orang-orang menyampaikan yang kurang penting di atas sesuatu yang penting gitu. Nah, sebagai kami mahasiswa gitu yang masih awam tentang agama, bagaimana sih gitu cara kita menangkis agar tidak terjerumus atau terjerat dengan pembahasan-pembahasan yang kurang penting dan menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang sesuatu yang buruk gitu, yang kayak memunculkan perdebatan dan kontroversi. Gitu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Putri. Paling depan, kerudung biru. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan fikih sangat sederhana tapi saya tidak paham. Saya bacakan bagaimana cara mengajarkan istihadhah yang memudahkan kepada anak perempuan yang belum baligh, Gus Baha. Karena kalau kami jelaskan dengan menghafal dan memahami syarat-syarat tamyiz, mereka kesulitan. Dan kalau perempuan tadi sudah paham belajar istihadhah tanpa memahami tamyiz, apakah selanjutnya perempuan tersebut harus belajar istihadhah dengan memahami syarat-syarat tamyiz? Sampun. Tiga penanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Gus Baha untuk menjawab. Kamu itu jadi jabat itu bukan tanggung jawab. Di sini itu ada DPPAI ya? Iya. Coba terang singkatan DPPAI, ben ngerti ben ono. Baik hadirin yang berbahagia, di spirit yang diperintahkan oleh Gus Baha bahwasanya di UI ini ada DPPAI, Direktorat Pendidikan Pembinaan Agama Islam. Jadi menurut beliau itu maksudnya supaya jawab gajinya bentuknya akhirat. Menurut beliau yang berhak menjawab itu adalah orang DPPAI, waduh, karena yang bertanggung jawab atas Islam di UI. Ini tak bantu. Jadi harusnya kan sudah tugas, mandat, ada SK-nya, ada fasilitasnya. Kalau gaji itu kayaknya kasar fasilitasnya. Jadi harusnya yang jawab itu ya ketua DPPAI ya. Tapi sudahlah karena saya ini orang baik tak tolong. Begini ya, jadi perspektif Islam atau taqarrub ilallah itu mulai dulu itu orang mau tidak mau subjektif, tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah, ada yang saking mencintainya itu tidak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah tidak pernah nyebut Allah. Karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang. Ya Imam Malik saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu saya tidak punya uang, baru tidak bawa uang, juga tidak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya, tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temennya. Halal itu mbok ya Anda ngomong rozaqakallah. Ya, semoga Allah memberi rezeki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa? Saya masih hafal teksnya. Fa ana ujillu ismallahi ta'ala.
an askura indaman yakrohu sama'ahu, ada yang baca sima'ahu walau dimna jumlatin. Saya tidak mau nyebut nama Allah pada orang yang nggak suka nama itu, meskipun tuh hanya secara apa itu eksplisit. Artinya kalau dongakno serang di duit, jaluk duit kok kayak donga kira-kira itu. Wong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu, lah ya bagi pengemis tadi rozaqaka Allah itu maknanya kan nggak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan nggak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok pamit padenya, kata padenya ya wis le tak sangoni slamet, ya sudah tak sangoni slamet. Selamat ndonga tok gak modal agak tunggale. Nah, berdoa saja tanpa modal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu diantaranya orang yang meriwayatkan hadis Inna wa ta'ala kallafani an asrifa an du'a. Allah memaksa saya, menugaskan saya supaya tidak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rai mustajab, wajahnya itu tidak meyakinkan mustajab doanya. Iya saya ini miskin, utang saya banyak, nggak akan dijazahi disuruh doa atau duha atau baca waqiah. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi, itu nanti nyalahkan institusi doa. Jute saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa innas sama ala tumtiru daban, langit tidak akan menghujankan apa? Emas. Jadi di mana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang saking senangnya umatnya Nabi senang silaturahim. Ada ulama yang saking senangnya Nabi gak suka silaturahim dengan arti berkunjung karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri, kadang pas harmonis kita datang terganggu. Wong saya pernah dolan di orang, pas tukaran sama istrinya. Itu berhenti dulu ada Gus Pak, nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket. Cek, ono Gus Pak, kok terus no. Jadi ternyata orang bertengkar juga gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya, tadi diteruskan tengkar aja, materinya lupa Gus. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang saking senengnya Nabi sering sowan istifadah. Ada yang saking senengnya Nabi nggak sowan, takut ganggu. Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang saking senengnya Nabi kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya sampai dia tahu detail wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya, sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda ini sahabat masa tidak melihat wajahnya Nabi? Ijlalan rasa kalau ketemu beliau itu hormat sekali sampai gak berani menatap mukanya. Sama-sama seneng tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul fikih di pondok saya sering cerita, fal yukrim doifahu fal yukrim jarohu itu Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan. Tapi prakteknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga, tidak tanya itu sombong. Tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya, namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat. Lah kok seneng cepat? Berarti nggak begitu seneng. Tapi Ibnu Abbas kebalik cara tanya. Kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan nata-nata mau goda saya, ternyata saya selesai. Jadi kecelik dia. itu juga ilmu. Ya artinya cara itu tidak usah distandarkan. Gitu. Ya monggo lah, sementing ada sanatnya. Ada apa? Ada sanatnya. Ya saya seperti datang ke sini itu mungkin bagi Anda bagus. Wah Gus Pak kersorawo alhamdulillah. Jari santriku, waduh gak ngaji meneh diganggu wong UII. Jadi Anda statusnya bagi saya pengganggu. Nah itu juga yang terjadi di tafsir. Wasab'atin idza roja'tum. Ada pelanggaran tertentu di puasa itu kafarohnya itu fasyamu salasati ayamin fil haji wasab'atin idza roja'tum. 7 ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah, 7 hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Syafi'i pulang itu harus sudah sampai rumah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gus saya tak pulang. Bagi saya dia sudah pulang meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya istilah pulang kalau sudah sampai rumah. Lalu idza roja'tum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya belum. Sama-sama istilahnya wasab'atin idza roja'tum. Ada kiai itu tidak pernah mikir Islam sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Tak tanya Islam agamanya pangeran Gus, mbok pikir keliru, ono sing duwe.
Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir, Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakalnya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Ya macam-macam, sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak kamu main pakai motor atau pakai ontet, pilihannya dua. Kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kan. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandiri. Ya, terus yang masalah istikhadah itu masyhur itu di riwayat Hamnah binti Jahsy. Hamnah itu haidnya melebihi hari wajar. Terus sama Nabi, sudah kamu saya haidkan sesuai tanggal yang sebelum kamu kena penyakit ini. Itu kamu anggap haid, lainnya kamu anggap istikhadah. Itu istikhadah paling gampang. Ikuti saja fatwanya Imam Syafi'i. Jadi misalnya Januari kok 6 hari, Februari kok sampai terus mulai ada penyakit sampai 1 bulan keluar darah, Maret keluar darah, itu kata Imam Syafi'i ngikuti riwayat tadi, sudah kamu fatahayati terus sitata ayam atau sabata ayam, terus Nabi ngendikan kamu menghaidkan seperti bulan-bulan sebelum kena penyakit istikhadah itu. Lainnya di istikhadah. Itu namanya rudat ilal adat. Jadi supaya ndak ribet pakai tamyiz diukur. Ini darah ini lebih kuat dibanding ini, yang lemah ndak kayak sing tukang delok ya sapa gitu. Apalagi yang ditanya itu lelaki gitu tuh. Nah, itu kan ya agak repot lah, coba lah, agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini sebagai senior saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau nanti yang kena hisab pasti Pak Junet. Jabatannya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya tapi kebetulan ada orang baik di sini ya, alhamdulillah saja. Kalau ketemu saya tuh cium tangan bolak-balik, tapi niatnya kayaknya mau supaya saya mau backup gitu. Nah ini yang satu pertanyaan Mas Wasdi ini, masih kan 3, saya jawab 2. Harus evolusi teknologi efek di agama. Oh iya, ya sebenarnya kan perubahan-perubahan itu setiap masa terjadi ya. Ya kita menganggap perubahan hari ini perubahan yang paling penting ya karena kita hidup di dalamnya. Tapi bagi generasi-generasi sebelum kita, ya perubahan yang terjadi pada masa mereka itulah yang paling penting gitu. Dan beragama kita hari ini, ya itu kan juga sebagiannya dibentuk dari bagaimana para ulama kita dulu merespon perubahan-perubahan yang ada pada masa mereka. Jadi kalau kita lihat, jangankan yang sekarang ya Gus ya, bahkan pada masa Imam Syafi'i pun kan, dan masa-masa para imam mujtahidin ya, mereka itu sangat membuka diri dan melihat dinamika-dinamika yang terjadi dan menjadikan ya hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat itu sebagai bahan penting untuk merumuskan pandangan keagamaan. Dan karena itu kalau misalnya Al-Azhar ya, Al-Azhar Syarif itu sekarang punya perhatian pada 3 hal saja ya ketika bicara tentang pemikiran keagamaan. Yang pertama, tafkik al-fikril mutatarrif. Jadi membedah dan mempreteli pemikiran yang ekstrim, mengembalikan kepada manhaj wasati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tajdid al-khitab ad-dini, yaitu memperbaharui al-khitab, cara kita menyampaikan sebenarnya kan al-khitab itu kan cara kita mengajak orang beragama. Supaya cara kita mengajak orang beragama ini tidak membuat orang semakin jauh dari agama, ya. Jangan membuat ya seperti tadi beliau sampaikan, bahkan Rasul pun hati-hati ya, ketika menjawab pertanyaan dari masing-masing sahabatnya. Enggak ada Rasul itu gebiah uyah. Ya pokoknya ini mentang-mentang ini sahabat saya semua, saya kasih satu patokan plek harus kayak gini, enggak ada. Yang nanya tentang mana amal yang paling afdol dilihat oleh Nabi kan gitu Gus ya. Dilihat kira-kira oh ini ternyata orang yang kaya misalnya. Oh amal afdol itu paling banyak adalah berinfak, paling bagus. Dilihat kayak begini keadaannya macam-macam disesuaikan sesuai dengan mukhatabin. Itu Rasul ya. Para sahabat juga begitu. Artinya apa? Beragama itu adalah sesuatu yang hidup. Tadayun itu ya taharruk, bergerak terus ya. Nah tadi disampaikan bagaimana cara kita merespon dalam situasi yang berubah seperti ini. Yang pertama yang gak usah galau. Tadi beliau sampaikan agama ini milik Allah Ta'ala. Jadi kita jangan menggalaukan diri kita, menganggap diri kita lebih penting ya. Tidak ada manusia yang sangat penting sehingga dia tidak tergantikan dalam kehidupan kecuali para nabi dan rasul. Ya siapapun itu, fungsinya pasti akan ketika sudah masanya dia pasti akan digantikan.
dan semua orang menunaikan tugasnya sesuai dengan kewenangan serta apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita galau ya. Yang paling penting adalah menurut saya ya terus kita ngaji seperti ini untuk mendiskusikan hal-hal bagaimana kita bisa beragama masing-masing nyaman semuanya ya. Kita bisa beragama dengan nyaman, dengan tenang seperti tadi kata guru saya is'adul insan fid darain, supaya kita beragama dan kita bahagia. Beragama bahagia. Ya, dan itu memang pesan dari Islam. Adapun isme yang disampaikan tadi yaitu ijtihad manusia saja. Ya hari ini kita kan begini, umur biologis kita kan pendek, 60-70 tahun. Maka isme yang tumbuh berkembang di tengah-tengah kita hari ini kita anggap sebagai sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang merupakan pencapaian luar biasa hebatnya. Tapi kalau kita letakkan diri kita di dalam spektrum sejarah yang panjang, maka itu hanya bagian dari ijtihad yang manusia. Ya. Sehingga menurut saya tidak perlu kita kita istilahnya apa ya? Seakan-akan isme itu akan menggantikan Islam, enggak. Yaitu ijtihad manusia. Besok akan ada isme baru, tapi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan tetap tegak teguh. Insyaallah mudah-mudahan kita berada di dalamnya, bagian dari itu semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan pada hari ini, Pak Rektor, Bapak Kepala Badan Wakaf dan semua. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah kita di penghujung acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator karena ini adalah ngaji, jadi sesuai aturan Gus Baha tidak ada kesimpulan. Jadi kalau Anda semua belum paham acara hari ini, siang hari ini, silahkan kunjungi YouTube UI Yogyakarta. Anda klik kemudian Anda putar. Belum paham putar lagi dan putar lagi. Ya seperti itu, karena ini adalah sifatnya adalah ngaji bersama. Baik, apabila ada kesalahan dari kami selaku moderator, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Baharudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana pada ngaji kali ini duet harimau tafsir Al-Quran, duo TGB, Tuan Guru Bajang dan Tuan Guru Baha. Gus Baha ngaji bersama dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, dua TGB, Tuan Guru Bajang dan Tuan Guru Baha. Beberapa catatan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Risalah Islam adalah untuk membahagiakan manusia di dunia maupun di akhirat. Al-Quran milik Allah, bagian dari Allah, dianugerahkan turun kepada manusia dalam bentuk huruf, ayat, surat, mushaf, adalah untuk membahagiakan manusia. Jadi jika kita sebagai muslim merasa sumpek dan berat menjalani kehidupan, adalah karena kekeliruan kita dalam beragama, yaitu membuang yang penting dan memperhatikan yang tidak penting atau terbolak-balik. Saking pentingnya bahagia, Allah itu sampai membahas sesuatu yang tidak penting, yaitu memanggil Nabi Musa. Yang ditanyakan adalah yang dibawa Nabi Musa itu apa, padahal Allah tentu lebih tahu. Hal itu karena ingin rileks dan santai. Nabi Musa juga menjawab, ini tongkat ya Allah, untuk ini, itu, dan lain-lain. Jawabannya juga sangat santai. Artinya, Allah menginginkan makhluknya itu bahagia. Allah menurunkan derajat meskipun tidak mungkin turun derajatnya. Allah ingin membuat kita merasa penting dan punya kontribusi, yaitu menanyakan, apa yang bisa kau pinjamkan padaku? Ada ayat yang memang dijadikan sebagai bahan untuk hukum fikih, sebagaimana fokus Gus Baha, yaitu mempelajari Al-Quran dengan usul fikih. Jadi Al-Quran tidak hanya dibahas sisi harfiah dan balaghahnya saja. Belajar thariqah atau tarekat itu secara bahasa artinya naik, yaitu naiknya level hubungan kita kepada Allah. Namun di akhir zaman ini, tarekat juga sebaiknya berarti turun, karena jika hanya kita belajar naik, tidak tahu cara turun, itu akan berbahaya dan kesulitan. Nanti dikiranya malah jadi pemimpin. Namun dalam tarekat ini boleh turun sedikit, tapi dengan tujuan naik lebih tinggi. Sebagaimana melompat, perlu ancang-ancang mundur terlebih dahulu agar lompatannya lebih tinggi.
Balasan yang setimpal bagi orang yang telah tahu ayat-ayat Allah namun tidak mau mempedulikannya adalah ketika dibangkitkan dalam kubur itu dalam keadaan buta. Maka Al-Quran adalah pintu untuk cahaya penerang. Pintu Al-Quran antara lain riwayat-riwayat para ahlul Quran, asbabun nuzul, dan mengerti lughah bahasa Arab. Kufur adalah menolak dengan penuh kesadaran, padahal sudah tersampaikan kebenaran namun memang tidak bisa diterima. Nabi Adam diusir dari surga karena tipu daya setan yang sampai bersumpah menyebut nama Allah. Demi Allah. Maka Nabi Adam tidak menyangka ada makhluk yang mencatut nama Allah untuk berbohong dan untuk menipu. Sehingga ketika Nabi Adam diusir, maka disangoni atau dibekali oleh Allah untuk kehidupan di dunia. Dalam konteks muamalah, selain konteks akidah, maka berlaku saling melengkapi. Boleh ada kreasi atau khilaf, perbedaan, semakin banyak semakin baik, karena muamalah itu penuh strategi. Semakin banyak strategi semakin memudahkan karena banyak alternatif. Namun di bidang akidah yang sesuai dengan bekal dari Allah tidak perlu divariasikan dengan ide dari kita. Atau dalam konteks ini adalah mewajibkan yang tidak wajib dan mengharamkan yang tidak haram. Itu sangat tidak boleh. Pentingnya yang memang penting dan dunia adalah salah satu sisi yang harus dimaksimalkan. Jadi pentingkan yang memang penting, dimaksimalkan untuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Resep untuk mendapatkan sesuatu, maka doakan orang lain untuk sesuatu itu. Islam itu milik Allah, pasti akan diurus oleh Allah. Namun bukti kita cinta pada Allah ya dengan mengurus Islam. Agama tidak perlu repot-repot, memudahkan dengan prinsip tidak menyalahi akidah dan tauhid. Perubahan dalam agama dibentuk sesuai zamannya. Ulama terdahulu menjadikan pandangan keagamaan dari kondisi masyarakat beragama itu hidup dalam perubahan. Tidak perlu galau karena menganggap kita itu lebih penting daripada Islam. Paling penting adalah bagaimana kita bahagia dalam Islam kita. Setiap masa hanya ijtihad manusia. Namun Islam akan tetap tegak, teguh, dan semoga kita termasuk dalam kontribusi di dalamnya. Jadikan Islam yang bahagia dan bahagia dalam Islam. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita catatkan sebagai kajian kita kali ini. Semoga bisa menjadikan kita sebagai penerima ilmu yang manfaat dunia akhirat. Semoga menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bah senantiasa sehat, panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan semoga kita diberikan rezeki Allah yang berlimpah untuk terus bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.